Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonandi, Kepala SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Hari ini, tepatnya hari Jumat 18 Desember 2020, akan dilaksanakan pembagian rapot capaian hasil belajar semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 bagi semua siswa SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Yang pertama Bapak sampaikan tentang kalender akademik. 1. Libur akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021. Yang kedua, hari pertama masuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021 Senin 11 Januari 2021. Yang ketiga, untuk Bapak Ibu Guru, libur resmi jatuh pada tanggal 24 dan 31 Desember 2020, libur cuti bersama. Di luar tanggal itu, silakan Bapak Ibu mengatur kimobnya untuk WFH. Yang keempat, untuk Bapak Ibu Guru, tenaga tata usaha, pelayanan di sekolah tetap berjalan mengikuti penjadwalan secara bergilir. Untuk bapak-bapak caraka dan satpam, pelayanan tetap berjalan, kegiatan full setiap harinya. Info lebih lanjut tentang daring atau tatap muka di semester genap tahun 2020-2021 akan disampaikan kemudian, disesuaikan dengan situasi terkini mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang cenderung meningkat saat ini. Selanjutnya perlu diketahui untuk Bapak Ibu orang tua atau wali siswa, rapot yang dibagikan adalah rapot kurtilas mengikuti standar penilaian Permendikbud 23 tahun 2020 sebagai pelengkap Permendikbud nomor 4 tahun 2018. Untuk kelas 10, lembar pertama adalah lembar identitas sebanyak 2 halaman, yaitu halaman nama peserta didik, nama, NISN, dan NIS, dan halaman identitas peserta didik, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu lembar capaian hasil belajar yang meliputi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap terdiri dari sikap spiritual dan sosial yang merupakan penilaian sangat baik atau cukup dari guru BK, wali kelas, dan guru-guru tiap mata pelajaran yang diambil modusnya atau yang terbanyak. Sikap spiritual adalah hal-hal yang berkaitan dengan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan sikap sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam semesta, dan menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kedua, pengetahuan merupakan penilaian dari setiap guru mapel yang diambil dari rata-rata nilai semua KD dan nilai PAS. Nilai pengetahuan diperoleh dari tes tertulis dan atau penugasan maupun lisan dan lain-lain sesuai dengan karakteristik masing-masing KD, diikuti dengan deskripsi pengetahuan berisi kompetensi yang sangat baik dikuasai oleh peserta didik dan atau kompetensi yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, keterampilan merupakan penilaian dari setiap guru mapel yang diambil dari rata-rata nilai semua KD. Di dalamnya ada PAS. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian unjuk kinerja, unjuk kerja, praktek, proyek, produk, portofolio, tes tertulis, dan bentuk lain sesuai karakteristik KD mata pelajaran. Diikuti dengan deskripsi keterampilan, dilengkapi deskripsi singkat kompetensi yang menonjol berdasarkan pencapaian KD. Yang keempat, predikat.
Predikat ini terdiri dari nilai A, B, C, dan D. Mengikuti tabel yang sudah dibuat berdasarkan KKM lembaga. KKM lembaga yaitu 70. Maka nilai predikat C berarti nilai 70 sampai 79. Predikat B 80 sampai 89, predikat A 90 sampai 100. Syarat lulus atau tuntas per mata pelajaran yaitu jika nilai pengetahuan atau keterampilan mencapai KKM atau minimal mencapai predikat C. Jadi nilai C tetap dinyatakan lulus atau tuntas, sehingga bagi yang belum tuntas diberikan lembar raport nanti yang kemudian harus segera diperbaiki. Kalau nanti ada siswa yang demikian, silakan langsung berhubungan dengan wali kelasnya masing-masing untuk kemudian diproses berhubungan langsung dengan guru mata pelajaran bersangkutan. Ekstrakurikuler. Di masa pandemi ini, ekstrakurikuler ditiadakan, sehingga yang muncul di rapot adalah nilai pramuka wajib yang wajib diikuti oleh semua siswa di SMA Negeri 10 ini, dan minimal nilainya adalah B. Kemudian untuk prestasi, beberapa siswa alhamdulillah ada yang sudah mendapatkan capaian prestasi baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Di rapot nanti akan disesuaikan dengan capaian prestasi yang diperoleh. Ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini adalah akumulasi dari ketidakhadiran peserta didik karena sakit, izin, atau tanpa keterangan. Yang keenam, catatan wali kelas. Catatan wali kelas ini nanti adalah saran-saran bagi peserta didik dan orang tua untuk diperhatikan demi kemajuan anak-anaknya, sehingga dia bisa memperbaiki atau bisa lebih meningkatkan nilai-nilai yang sudah diperolehnya. Kemudian tanggapan orang tua atau wali. Ini adalah komentar atas capaian hasil belajar peserta didik yang wajib diisi nanti sebelum rapot asli dikembalikan. Saat ini pembagian rapot dilakukan secara daring, secara online, yaitu bentuk PDF. Nanti wali kelas akan membagikannya. Untuk rapot asli disimpan oleh wali kelasnya. Nanti pada saat KBM di semester genap secara bertahap akan dibagikan untuk kemudian ditandatangani dan diisi komentarnya oleh orang tua atau wali siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, di masa libur nanti mohon Bapak Ibu menjaga putra-putrinya sebaik-baiknya sebagai bentuk rasa syukur karena banyak orang tua yang tidak terkabulkan keinginannya agar anaknya masuk perguruan tinggi nanti atau anaknya mendapatkan cita-citanya yang cemerlang. Untuk itu, jadilah keluarga sebagai tambatan hati, gudang kasih sayang, wahana bercengkrama dengan sang buah hati. Peredam segala kegalauan hati dan menjadi tempat yang paling nyaman. Mendidik dan mendampingi anak selain sebagai bentuk tanggung jawab, ternyata merupakan kebutuhan bagi orang tua yang lebih dirasakan ketika anak-anak sudah meninggalkan kita untuk memulai hidup mandiri atau melanjutkan belajar di kota, bahkan mungkin di luar negeri. Bapak Ibu semuanya, perlu diketahui bahwa kita mendapatkan kuota SNMPTN undangan. Untuk itu, maka ada perankingan secara paralel di sekolah ini. Tentunya untuk kelas 12 akan segera kita tentukan nilai atau ranking atau peringkat paralel yang menjadi standarnya adalah 6 mata pelajaran yang dulu itu di UN-kan. Pelajaran yang masuk kelompok peminatan, baik itu atau IPA maupun IPS, ditambah dengan bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa pandemi ini memang menguras tenaga kita semuanya, sehingga kita tidak tahu kapan tatap muka bisa dilaksanakan. Tapi mau tidak mau kita harus tentunya siap dengan kondisi saat ini. Untuk itu, SMA Negeri 10 melalui New Seputas, program terbarukan saat ini, siap memberikan nuansa baru melalui program double track-nya, yaitu kurikulum 2013
dan pengembangan kurikulum nanti bentuknya bisa kewirausahaan atau lainnya. SMA 10 siap memberikan layanan sumber literasi yang tentunya saat ini dibutuhkan untuk perkembangan zaman, yaitu literasi digital. SMA 10 siap memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya, tapi yang paling penting kami berharap semua liburan jangan terlalu banyak di luar. Tidak perlu Bapak Ibu rekreasi, meninggalkan rumah, jauh ke tempat-tempat umum, berkerumun, sehingga nanti bisa saja kita akan terkena COVID-19. Harapan kami, putra putri Bapak Ibu nanti sehat, pada saatnya nanti tanggal 11 bisa melaksanakan kegiatan KBM sebagaimana mestinya. Seputas, siap berkinerja, siap berkarya, maju bersama, Seputas Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wawan Darmawan sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMA Negeri 10 Tasikmalaya akan menyampaikan beberapa hal teknis mengenai pembagian rapor di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Untuk yang pertama, SMA Negeri 10 Tasikmalaya memiliki total kelas 27 dengan pembagian kelas 10 dengan total 9 kelas, pembagiannya 4 kelas MIPA dan 5 kelas IPS. Untuk kelas 11 terdiri dari 9 kelas dengan pembagian 5 kelas MIPA dan 4 kelas IPS. Dan untuk kelas 12 terdiri juga dari 9 kelas dengan pembagian 4 kelas MIPA dan 5 kelas IPS. SMA Negeri 10 Tasikmalaya juga memiliki program SMA terbuka dengan total 4 kelas yang dilaksanakan dengan mengacu pembelajaran yang sesuai dengan sekolah reguler. Untuk yang ketiga, nilai rapot terdiri dari nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap dengan nilai KKM sekolah yaitu 70, dan masing-masing mata pelajaran memiliki KKM tersendiri yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengacu pada evaluasi KD pada tiap mata pelajarannya. Untuk yang keempat, pembelajaran selama semester ganjil dilaksanakan secara daring dan siswa melaksanakan belajar dari rumah dengan aplikasi pembelajaran yang menyesuaikan dengan masing-masing pembelajaran pada mata pelajarannya dan juga menyesuaikan dengan kondisi siswa di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Untuk yang kelima, rapor dibagikan dalam bentuk file PDF, dibagikan oleh masing-masing Bapak Ibu Wali kelas melalui aplikasi WhatsApp yang dibagikan kepada masing-masing siswa. Untuk yang keenam, pembagian rapot yang telah dicetak itu nanti akan dibagikan sampai waktu yang akan dijadwalkan di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas yang telah membimbing siswa pada saat selama KBM secara daring ini pada masa pandemi COVID-19, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran yang telah luar biasa memberikan kreativitas dan juga banyak memberikan materi dengan mengacu pada materi yang disampaikan pada masa pandemi ini. Tentunya Bapak Ibu guru itu menyampaikan dengan berbagai macam aplikasi agar siswa lebih mudah untuk menerima materi agar dapat belajar sesuai dengan materi yang disampaikan selama masa pandemi COVID-19. Dan kepada Bapak Ibu Wali kelas, silahkan untuk membagikan file PDF kepada siswa-siswi di kelasnya. Seputas, siap berkinerja, siap berkarya, maju bersama, Seputas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.